Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat belajar. Bersama Bapak Siti Nugroho dari tim Kukar Pintar, Bapak akan membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, dan kita mulai bab 1 dengan tema teks deskripsi. Dan pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang pertama. Buku siswa yang kalian gunakan adalah buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Sebelum kita membahas ke materi pokok, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Sebagai gambaran, nanti kalian akan bisa memahami dari apa yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama, pernahkah kalian berkunjung atau wisata ke pantai? Yang kedua, apa yang dapat kalian gambarkan dari melihat pantai? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah pernah berkunjung atau berwisata ke pantai? Iya. Ketika kalian sudah pernah berkunjung ke pantai, tentunya kalian akan dapat menggambarkan atau setidaknya mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa dilihat di pantai. Di antaranya adalah ombak, pasir, karang. Itu semua bisa dilihat di pantai. Dan yang Bapak sebutkan itu tadi adalah bagian-bagian yang bisa dilihat di pantai. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran saat ini atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang kedua, kalian mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Sebelumnya, Bapak akan memberikan pengantar dulu sebagai landasan teori untuk kalian nanti masuk ke materi pokok. Pengertian deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan pengertian teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa tertentu secara
jelas. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi utama adalah belajar mendeskripsikan dengan submateri. Yang pertama, mengidentifikasi ciri teks deskripsi. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Akan Bapak jelaskan satu persatu. Ciri-ciri teks deskripsi. Kalian perhatikan ada 3. 1 ciri objek, 2 ciri tujuan, 3 ciri isi. Nah, masing-masing dari ciri ini akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, ciri objek teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Nah, maksudnya apa pendapat personal itu? Pendapat personal itu antara satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda. Kalian dengan teman sebangkunya nanti juga bisa berbeda. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Nah, ini berada di dalam buku siswa. Ya, contoh teks deskripsi ini. Si Bagas kucingku, ibu kebanggaanku. Nanti bisa kalian baca. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas, yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Kalau kalian punya kucing, dan teman kalian juga punya kucing, tentunya beda, memiliki sifat yang berbeda. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Kalian punya ibu, masing-masing punya ibu, tentunya mempunyai pendapat yang berbeda tentang ibunya masing-masing. Berikutnya, yang kedua, ciri tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi, bertujuan menggambarkan, melukiskan secara rinci, dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Berikutnya, ciri yang ketiga, yaitu ciri isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus
Misalkan warna dikhususkan pada kata hijau, biru, oranye, dan lain sebagainya. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Seperti apa itu? Ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjutkan ke submateri yang kedua. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Ini ada beberapa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Warna itu masih umum, harus dirinci. Seperti apa? Merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalkan, ibuku orang yang sangat baik. Nah, sangat baik itu masih umum. Perlu dikonkretkan baiknya seperti apa? Ya, sebagai contoh, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, sangat baik yang dimiliki oleh seorang ibu atau sifatnya yang sangat baik itu harus dirinci dengan jelas, dengan disebutkan berusaha menolong semua orang, ramah, tutur katanya lembut. Nah, itu rinciannya. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sebagai contoh, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, menakjubkan, atau lebih banyak lagi. Artinya apa? Sama artinya, tapi beda kata-kata yang digunakan. Ya, jadi sinonim itu mempunyai kesamaan arti. Namun, di dalam teks deskripsi dipilih atau ditentukan dengan kata yang memiliki emosi kuat. Berikutnya yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalkan, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Berikutnya, yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Sebagai contoh, terumbu karang berwarna-warni. Nah, tentunya warna-warni harus dirinci. Seperti apa itu? Ada terumbu karang yang berwarna oranye, abu-abu, hijau muda, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan bahasa cerapan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Maksudnya, walaupun hanya membaca, tapi bisa dibawa seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa mendengar, dan bisa merasakan.
Yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Kucingku, ibuku. Kata ganti yang digunakan itu bisa kata ganti orang pertama, bisa kata ganti orang ketiga. Kenapa harus menggunakan kata ganti? Karena tidak mungkin tokoh itu hanya disebut namanya dalam keseluruhan ceritanya, pasti menggunakan kata ganti. Tidak selalu disebut namanya berulang-ulang, tapi cukup menggunakan kata ganti. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini kalian paham semua? Ya, kalau kalian sudah paham, baiklah kita lanjutkan dengan latihan. Bapak berikan pengantar dulu. Untuk mengerjakan LKPD, kalian bisa membaca di buku siswa yang sudah Bapak sebutkan tadi, buku siswa yang edisi revisi tahun 2017. Kalian baca teks deskripsi pada halaman 3 sampai 4 yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayah Panutanku. Yang ketiga, Ibu Inspirasiku. Keempat, Si Bagas Kucingku. Soal yang pertama, daftarlah objek yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi tersebut. Ya, tadi sudah Pak Guru sebutkan ada 4 teks deskripsi. Nah, yang diminta apa? Yang diminta adalah daftarlah objek yang dideskripsikan. Teks 1 apa, teks 2 apa, teks 3 apa, dan teks 4 apa. Berikutnya, daftarlah tujuan yang akan dicapai dari keempat teks tersebut. Ya, sama, dicari di teks 1 apa, teks 2 apa, teks 3 apa, dan teks 4 apa. Dicari nanti. Berikutnya, daftarlah isi teks deskripsi dari keempat teks deskripsi tersebut. Ya, isi teksnya apa? Di masing-masing 4 teks tadi yang harus kalian baca dulu. Ya, selanjutnya untuk LKPD yang submateri 2. Cari kata khusus pada teks deskripsi. Perhatikan contoh. Ya, di situ sudah ada contoh. Kata umum. Ya, kolom 1 kata umum, kolom 2 kata khusus. Kata umum, baik. Nah, kata khususnya apa? Di situ sebagai contoh adalah ramah. Kata umum, menggerakkan. Kata khususnya di situ sebagai contoh mengibaskan. Selanjutnya kalian cari di teks deskripsi 1 sampai 4 tadi, nanti kalian baca dengan cermat. Yang kedua, daftarlah kalimat perinci yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum. Ya, contoh. Ini yang kalimat umum. Ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya apa? Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, itu contoh. Berikutnya cari
di teks 1 sampai dengan 4 tadi. Yang ketiga, daftarlah semua kalimat yang membuat kalian seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Sebagai contoh, seakan dapat melihat. Ya, kolom pertama seakan dapat melihat. Apa kalimatnya? Kulitnya kuning langsat. Kenapa itu seakan dapat dilihat? Karena apa? Karena warna. Disebutkan warna kulit. Dari mana kalau kita tidak melihat? Tapi dengan teks deskripsi kita seakan-akan melihat. Kolom kedua, seakan dapat didengar. Contoh, bernyanyi kecil. Nyanyian adalah suara yang dapat menangkap adalah indera pendengaran. Jadi seakan-akan bisa didengar atau bisa mendengar. Kolom ketiga, seakan dapat dirasakan. Contoh, rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Nah, itu rasa seolah-olah itu dirasakan, padahal itu hanya tulisan. Ya, anak-anakku, silahkan kalian kerjakan dengan menggunakan buku yang sudah Bapak sebutkan tadi, ya, buku siswa SMP MTS edisi revisi 2017. Baiklah anak-anakku, dari pembelajaran saat ini, sebagai kesimpulan, kalian bikin mind mapping atau peta pikiran berkaitan dengan materi pokok yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tentang apa itu? Identifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Ya, tadi Pak Guru sudah jelaskan ada ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi. Hanya sebagai contoh, kalian bisa buat sendiri, misalkan berbentuk pohon ataupun yang lainnya, dengan mengembangkan apa yang sudah kalian pahami tadi. Ciri objek apa saja, ciri tujuan apa saja, ciri isi apa saja. Demikian anak-anak materi pelajaran yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pertemuan yang membahagiakan kalian semua. Dan untuk pertemuan berikutnya, materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan adalah menentukan isi teks deskripsi. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Berjumpa lagi di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.